Dari area Denpasar menuju Kusama, belok kanan. Nah, kamu akan ketemu dengan Pasar Umum Kusama. Di sebelahnya ada pelang The Uncle Fast Food, belok kanan. Dan stay tune terus apa yang terjadi, kita kemana? Stay tune. Oke, Lia, halo Lia. Jadi hari ini kita berada di Dermaga Kusama. Tentunya ada di The Uncle Booth. Nah, fast food. Jadi kita hari ini akan menuju ke satu pulau yang indah, satu pulau yang religius, sebuah pulau yang sangat menarik di Pulau Bali, yaitu Nusa Penida. Saya akan memperkenalkan teman-teman di rumah tentang budidaya rumput laut atau bulung di Nusa Penida, dan juga salah satu perjalanan religius kita ke pura yang sangat unik, yaitu Pura Mobil. Saksikan. Halo Lia. Yes, let's go. The Uncle Fast Food punya parkir motor dan mobil sendiri, luas. Satu banjar, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten kita ke Nusa Penida nyebrang. Pokoknya muat untuk ratusan dan puluhan mobil ya. The Uncle Fast Food. Wifi gratis, teh kopi gratis. Kadang ngajak banjar, ngeteh ajak ngopi mai. Gratis kopinya. Sambil menunggu waktu kita nyebrang, ngopi, ngeteh gratis. Dan main handphone, sosial media gratis, pakai wifi-nya The Uncle Fast Food. Passwordnya mau tahu? Main nak makannya. Ya. Oke, tiketnya dari The Uncle Fast Cruise atau Fast Food hanya Rp100.000 PP dari Kusama ke Nusa, dan dibalikin lagi hanya Rp100.000. Murah no? Kalau murah, Mak, 250 aja. Tiket nah. Sombong amat. Rp100.000 PP. Let's go! Oke, kita sudah mau dekat dengan ini dia, salah satu fast food kita dari The Uncle Fast Food atau The Uncle Cruise. Jadi kita akan menikmati perjalanan kita ke Nusa Penida kurang lebih 15-20 menit dari Kusama ke Nusa Penida. Ini dia kapalnya. Ini kapalnya. Bang, apa plastik? Mengutah. Naik, Cuk. Ngoyong ya kapalnya. Nah, Bo. Kita naik dulu. Kita sudah nyampe di Nusa Penida dengan The Uncle Fast Food atau The Uncle Cruise. Jadi perjalanannya sangat nyaman. Nahoda sopir kapalnya keren, ramah, dan bisa tanya-tanya tadi tentang fast foodnya dari The Uncle. Tempatnya bersih, kapalnya bersih, dan perjalanan kita 20 menit. Dan sudah nyampe di Nusa Penida. Dan bisa dirasakan di laut tadi. Bagus, kapalnya bagus, keren, bersih, dan toiletnya luas, bisa ngencah di mana saja di pasir ngencah. Yuk turun dulu, nanti sebelum diusir. Kita turun, dermaganya keren, dermaganya bersih, dan bahannya juga dari import dari Nusa Penida. Ini dermaganya luas, jadi kita langsung ke The Uncle Villas. Oke, kita sudah nyampe di namanya di The Uncle Villas. The Uncle Villas. Kita sudah nyampe, mau istirahat dulu sebentar, mandi, mesugi, mekonceng, nanti kita akan lanjut ke perjalanan yang selanjutnya. Jadi villa kita tepat berada di view-nya kita ada laut. Terus ada kolam. Kolamnya kolam renang, bukan kolam ikan. Nah, di sini bisa mememan ya. Di The Uncle Villas. Kita ke kamar, kita lihat engken sih kamar tidurin nanti malam. Let's go. Uncle Villas, kita ke kamar. Ini tempat tidur deh. Bayi, tempat tidur bayi, bahkan ada sampai bayi kadang no. Kok kecil tempat tidurnya? Megalangnya cuci Ben. Tempat tidur aja. Tempat tidurnya gede, asik, tempatnya di depan. Pas view-nya adalah laut dan pantai dari Nusa Penida, dan juga ada kolam renangnya. TV ini gede. TV ini gede. Cuma cilik-cilik TV ini, sengidang, ini gede, lebar, lengkap dengan fasilitas, ada kamar, ada toilet, dan juga ada lemari. Tinggalin nak toiletnya. Adibat. Oh,
Berarti di sini menunjukkan bahwa di sini adalah tempat kencingnya cara Jumah di bate di bat no. Di sini dia. Oke, kita sudah di toiletnya. Kalau tidak bisa di sini buang air kecil terkencah, bisa di sini kencah. Cir, nanti disiram. Bohong. Ini adalah tempat kamar mandinya. Oke, kita akan istirahat sebentar, kita akan mandi dulu sebentar dan kita akan lanjutkan perjalanan kita. Let's go! Jadi Dangkal Villas salah satu fasilitasnya adalah tempat kencing bersama. Adalah kolam renangnya yang ya segar. Jadi ada public pool di depan villa, di depan kamar langsung. Kamu bisa berenang 24 jam. Kalau setelah di kolam renang kamu bisa langsung ke laut. Ya. Lapar. Breakfastnya datang sendiri. Sombong amat. Makan dulu. Lea. Oke, teman-teman semuanya yang ada di rumah, kembali bersama saya, teman saya, yaitu Bli Dimas. Ya, terima kasih untuk perjalanan hari ini, Bli, dari Dermaga, dari Kusamba sampai Sampalan, dan kita sekarang ke Villa De Angkal, sampai kita berada sekarang di Pura Peluang, Banjar Adat Karangdawa, Desa Mekar, Bunga Mekar, Nusa Penida. Jadi saya berdua kita akan menuju ke satu pura yang sangat unik. Gimana uniknya di dalam, kamu ikutin terus. Terima kasih Bli, silakan bertugas kembali. Siap. Terima kasih. Oke, kita berada di berada di Pura Peluang di Banjar Adat Karangdawa, Bunga Mekar, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida. Kita sekarang menuju ke areal Jabe Tengah. Jadi ini adalah Jabe Tengah Pura Peluang. Jadi bisa dilihat ciri khas dari Pura Peluang, yaitu ya masih kita di Nusa Penida. Beberapa candi bentar atau gerbang pintu masuk ke pura itu masih berwarna putih dari mungkin mix antara kapur dan juga beberapa bahan dari semen dan yang lainnya. Dan konon katanya, dan memang kebenaran adanya di sini, kenapa kita berjalan-jalan sini, ada satu hal yang sangat unik di sini teman-teman semuanya yang ada di rumah. Bahwasanya biasanya kalau di pura biasanya kalau pelingih atau padma-padma atau tempat berstananya para dewa atau Ida Betara menggunakan pelinggihnya ya seperti pelinggih seperti biasanya. Tapi di sini hal yang menarik adalah kita melihat di dalam bahwa pelinggihnya ada salah satu pelinggih yaitu bentuknya yaitu bentuk mobil. Nah, pasti penasaran, kita akan ke dalam bagaimana sih bentuk dan keadaan di dalam pura. Tapi sebelum kita meliput ke dalam pura, saya mau mengaturkan sembahyang dulu bersama teman-teman tim dan kru. Jadi ikutin terus, kita berada di Pura Peluang, Banjar Adat Karangdawa, Nusa Penida. Kita ke dalam, kita sembahyang dulu. Oke, kita sudah berada di jeruan dari Pura Peluang. Jadi hari ini setelah kita sembahyang tadi, ada satu hal yang unik yang kita lihat di sini. Dan biasa dasarnya beberapa pelinggih di pura-pura ya seperti di belakang saya, ada pelinggih Padma, Paryangan dan yang lainnya. Tapi yang unik di Pura Peluang ini adalah ada dua pelinggih di belakang saya, yaitu pelinggih bentuknya mobil. Nah, seperti yang bisa dilihat di belakang bahwa yang di belakang saya ada satu mobil yang besar, satu mobil yang kecil. Jadi saya sudah dapat bercerita tadi, berbicara dengan Juru Mangku yang ngayahin di sini, bahwasannya awalnya konon ceritanya entah benar atau tidak, tapi menurut Juru Mangkunya konon katanya dahulu kala jadi kenapa dibikinkan pelinggihan Ida Betara di sini dalam bentuk mobil adalah karena dalam wali Puja Wali dahulu kala ada salah satu keramo atau warga di sini yang kerauhan atau intrans, jadi mendapatkan puisi bahwa beliau menginginkan dibuatkan pelinggian atau kendaraan beliau yaitu mobil yang asli seperti yang ada di
belakang saya. Jadi kebetulan hari ini adalah Tumpak Wayang. Jadi saya kebetulan juga berada di Nusa Penida, ingin sekali berada di pura ini untuk berbagi kisah dengan teman-teman semua. Ceritanya kenapa bisa ada pura peluang di sini yang Padme ada pelinginya berbentuk mobil adalah seperti yang saya ceritakan tadi, dan juga banyak fenomena yang terjadi sebelum pelingih ini dibuat atau dibikin sebuah mobil, yaitu dahulu kala sebelum Nusa Penida ini berkembang, dahulu kala tidak ada kendaraan, tidak ada jalan yang memadai, tidak ada jalan raya, tidak ada aspal, hanya berbentuk tanah, tapi ada sesosok mobil yang datang dari luar pura ini masuk ke pura dan menghilang. Itu salah satunya, dan beberapa kejadian-kejadian yang intinya adalah adanya sebuah mobil katanya dari Jero Mangku. Dan yang pertama adalah sini deh. Yang pertama adalah pelingih yang dibuat oleh pengempon pura dari Peluang adalah pelingih yang di belakang saya. Jadi ini awalnya. Jadi awalnya ini adalah itu seperti cerita yang saya ceritakan tadi, ada yang kerasukan, ada yang kerauhan ketedunan, atau ada yang intrans yang menyatakan bahwa beliau menginginkan ada pelingih mobil ini sebagai bukti bahwa beliau yang berstana di sini ada, dan beliau menggunakan kendaraan ya seperti di belakang saya, mobil. Dan yang ini dibikin setelah hari selanjutnya. Jadi beberapa tahun kemudian ada seorang warga, salah satu seorang warga yang nulis cerita Jero Mangku yang dalam keadaan sakit keras dan hampir meninggal, dan beliau berjanji kalau bahasa Balinya adalah mekaula atau mesesangi akan membuatkan pelingih mobil. Makanya di Pura Peluang ini ada dua pelingih mobil. Keren ya. Jadi bisa dilihat ada di sebelahnya ada Padmenya, mungkin Padme yang biasa, yang duanya ada pelingih yang berbentuk mobil. Jadi itulah singkat cerita kenapa bisa di Pura Peluang ini ada pelinggihnya berbentuk mobil, ya seperti yang saya ceritakan tadi, dari pewisik atau dari petuah-petuah yang diberikan dari Jero Mangku, ya dari kerauhan, dari ketedunan yang menginginkan adanya pelinggihan bentuk mobil yang menyatakan menunjukkan bahwa beliau itu ada, dan juga menyatakan bahwa ada fenomena yang lain juga yang menyatakan itu memang benar, bahwa ada mobil yang dari luar Jabapura yang sebelumnya ada jalan raya, kenapa ada mobil masuk, dan dulu belum ada penumpang, mereka dari Nusa Gede ke sini itu harus menumpang tapi mobilnya hilang lah, seperti itu. Banyak fenomena yang lainnya yang bentuknya adalah mobil. Jadi teman-teman di rumah, kita berada di Pura Peluang. Jadi itulah yang bisa kita dapatkan hari ini. Kenapa bisa di pura ini ada pelingih mobil, dan tentunya itu adalah menyatakan bahwa beliau yang berstana di Pura Peluang ini, beliau ada, dan kendaraannya yang seperti yang kita lihat di belakang yaitu mobil. Itu secara singkat kita berada di Pura Peluang yang hari ini kita kunjungi ya. Jadi sudah sembahyang. Dan teman-teman semuanya, kalau ada yang mendengar tentang cerita Pura Peluang, cerita dari kenapa pelinggihnya mobil, ada yang tahu lebih baik atau ada yang ceritanya dari orang, silahkan di komen di kolom komentar kita. Jadi itu aja dari kita akan pulang, kita akan balik dulu, dan jangan lupa teman-teman semuanya yang ada di page saya, terima kasih sudah menonton hari ini, sudah mengikuti perjalanan saya selama di Nusa Penida. Dan kita akan ke Jabo dan ke Jabo Tengah dulu. Kita akan jalan. Ayo deh, kita akan pulang dulu. Jero Mangku, unsur pamit. Suksema dahat niki. Nggih, Mangku, yang unsur pamit. Nggih. Jadi beliau adalah pemangkunya yang pemangku di sini ya, yang panggulnya dari Hidup Betara yang Mendeki. Sira wis bau pas tanda betara ya. Terus ambil penggulannya. Yang Mami. Oh nggih. Jadi yang berstana di Pura Peluang, kita sebut beliau Abik Pengulun, mohon maaf kalau salah kata selatur. Beliau yang melinggi di istana di Pura Peluang adalah Ida Ratu Niang Mami. Kita akan pulang, terima kasih Mangku. Kita akan kembali ke Jabo ya. Dan teman-teman semuanya yang ada di page, jadi jangan lupa ikutin terus page saya. Dan kita setelah ini, kamu jangan lupa saksikan next episode. Besok akan kita pergi, pagi-pagi sekali kita akan pergi ke tempat budidaya petani rumput laut bulung. Pasti sangat keren. Kita akan pulang dulu dan sampai ketemu besok. Kamu tonton terus, kita akan pergi ke petani bulung, budaya bulung di
Semaya. Nusa Penida. Come on.